tepung terigu protein tinggi kurang lebih setara dengan 15 sendok makan. 80 gram tepung terigu protein atau sedang setara dengan 10 sendok makan tepung terigu, 45 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan gula pasir, 15 gram susu bubuk atau setara kurang lebih 1 sendok makan, 4 gram ragi instan atau kurang lebih setara dengan 1 sendok teh, 150 ml susu cair dingin atau aku pakai susu UHT, 1 butir telur ayam. Jika sudah kita uleni, gampang ini aku pakai mixer. Kalau udah setengah kalis, kita tambahkan margarin kurang lebih 30 gram. Uleni kembali sampai adonannya itu teksturnya elastis. Nah, untuk teksturnya itu kayak gini. Ini dia adonannya. Biar nggak lengket, aku olesin pakai minyak goreng tangannya. Jika sudah, kita potong menjadi beberapa bagian. Nah, biar rata, teman-teman boleh pakai timbangan. Untuk ukurannya aku pakai 30 gram. Jika sudah, kita bentuk bulat. Untuk bagian bawahnya kita cubit kayak gini biar rata. Jika sudah, kita rounding atau kita bulatkan kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa kita langsung taruh di loyang atau di aluminium foil. Lakukan berulang sampai selesai. Adonannya kita taruh di loyang yang sudah diolesi margarin dan tepung terigu. Kita diamkan kurang lebih 60 menit. Kita tutup rapat. Nah, ini yang sudah mengembang kayak gini. Sebelumnya ovennya udah panas, langsung aja kita panggang kurang lebih 20 menit. Di sini aku pakai oven tangkring, untuk apinya aku pakai api yang besar. Nah, ini dia yang sudah dipanggang kayak gini. Untuk isiannya aku pakai 90 gram margarin dan 40 gram susu kental manis atau SKM. Kita mixer sampai mengembang dan teksturnya itu berbeda. Nah, ini sudah mulai mengembang. Siap kita pindahkan ke plastik segitiga. Untuk rotinya aku udah pindahin ke wadah styrofoam seperti ini. Kita lubangin, ini aku mau lubanginnya pakai sumpit kayak gini. Kita kasih isian yang tadi sudah kita bikin. Sampai penuh ya. Lakukan berulang sampai selesai. Dan untuk di atasnya kita kasih olesan krim yang tadi sudah kita bikin juga. Di atasnya kita kasih topping gula halus. Kemudian kita kasih topping lagi susu bubuk. Ini dia hasilnya sudah jadi. Untuk tekstur di dalamnya tuh kayak gini. Ini tuh sangat enak dan lembut. Di sini aku pakai 100 ml susu UHT atau susu cair. Bisa diganti dengan air biasa. Untuk susunya aku pakai susu yang dingin. Jadi misal pakai air, bisa pakai air dingin. 1 butir telur ayam.
1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh baking powder, 3 sendok makan gula pasir, kemudian kita aduk sampai gulanya itu larut ya. Kita diamkan kurang lebih 3 menit. Jika berbusa tandanya raginya itu aktif. Nah, ini sudah berbusa, kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra. Jika sudah, kita aduk rata sambil kita uleni. Ini sudah tercampur rata, bisa kita tambahkan margarin dan garam. Tambahkan 1 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam. Jika sudah, kita uleni kembali. Tujuan kasih margarin dan garamnya itu terakhir, biar adonannya itu lebih mengembang dan rotinya itu lembut. Jika dikasih garam juga teksturnya itu berbeda. Nah, sampai seperti ini ya, sampai tercampur rata. Biar gampang kita uleni. Untuk caranya seperti mencuci baju kayak gini, sampai adonannya itu kalis. Jika sudah kalis, kita diamin kurang lebih 1 jam. Nah, ini adonan yang sudah aku diamin kurang lebih 1 jam. Adonan yang sudah diistirahatkan, kita pipihkan. Ini aku mau bentuk donat. Kita cetak seperti ini. Jika sudah, kita ambil. Nah, hasilnya itu kayak gini. Donat yang sudah dicetak kita diamkan 30 menit. Donat yang sudah didiamkan kita goreng sampai warnanya itu coklat keemasan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Nah, ini dia, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semuanya sampai selesai. Dan untuk topping di atasnya aku pakai coklat batang yang sudah dilelehin atau kita tim. Nah, ini donat yang tadi sudah kita goreng. Ini kita tunggu sampai dingin ya. Dan untuk topping di atasnya aku pakai kacang dan coklat yang tadi sudah kita lelehin. Kalau donatnya masih panas, kita kasih topping, nanti si coklatnya itu nggak ngeset ke donatnya. Kita celupin ke coklat dan untuk di atasnya kita kasih kacang. Atau sesuai selera teman-teman toppingnya. Nah, seperti ini hasilnya, lakukan berulang sampai selesai. Ini dia hasilnya, sebagian aku kasih topping meses warna-warni. 15 cabai merah. Nah, lebih enak lagi teman-teman boleh pakai cabai pedas. Teman-teman yang suka pedas aja. Untuk cabai pedasnya aku pakai 10. Ini aku tambahin cabai merah biar agak banyakan karena nggak suka pedas, jadi aku tambahin cabai merahnya. 2 siung bawang putih, 5 bawang merah, karena bawang merahnya itu ukuran kecil jadi aku pakai 5. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Ini aku mau halusin pakai chopper, boleh pakai cobek.
Nah, jika sudah dihaluskan, kita tumis dulu sambalnya. Ini aku kasih minyak sedikit aja. Tujuannya biar rasanya itu nggak langur dan ini tuh awet. Tambahkan bumbu setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh lada. Jika sudah, kita aduk sampai rata. Tunggu sampai aromanya itu wangi. Nanti kalau udah, langsung aja kita angkat. Nah, ini udah jadi. Untuk isiannya aku pakai sambal dan ayam suwir. Untuk ayamnya direbus aja, kemudian disuwir-suwir. Siapkan tepung kanji 10 sendok makan, tepung terigu 5 sendok makan. Perbandingannya 2:1. Dan biar rasanya gak hambar, ini aku mau tambahin setengah sendok makan kaldu bubuk, seperempat sendok makan garam, 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil, tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan air 100 ml. Jika sudah, kita rebus sampai mendidih. Sambil nunggu mendidih, kita aduk rata tepung terigu dan tepung kanjinya. Nah, ini yang sudah direbus, langsung aja kita masukin. Sambil kita aduk rata, ini karena masih panas, jadi aku pakai sendok. Karena ini udah nggak terlalu panas, kita aduk pakai tangan. Sambil ditekan-tekan biar tercampur rata. Aduk terus sampai tercampur rata semuanya. Jangan sampai kali seperti ini ya. Nah, ini aku mau bikin cilok kecilnya dulu sebagai isiannya karena aku mau bikin cilok beranak. Karena ini untuk isian, jadi aku pakai sedikit aja atau kecil-kecil. Nah, kita bentuk kecil-kecil dulu, bentuk bulat. Kira-kira segini ya. Untuk adonannya aku tidak semua dibentuk bulat kecil karena nanti mau bikin cilok yang besar juga. Nah, selanjutnya kita rebus biar nggak lengket satu sama lain. Kita kasih minyak goreng. Nah, ini sudah mulai mendidih, langsung aja kita masukin ciloknya. Tunggu sampai mengambang, tandanya sudah matang. Nah, ini sudah mulai mengambang, kita ambil dan kita tiriskan.
Nah, ini untuk isiannya aku pakai sambal yang tadi sudah kita bikin dan aku kasih tambahan ayam suwir sedikit aja dan cilok yang tadi sudah kita bikin juga. Nah, sisa adonannya kita mau bikin cilok yang besar. Kita pipihkan dulu. Selanjutnya kita kasih isian cilok kecilnya sesuai selera aja. Ini aku mau isi 2-3. Dan aku kasih sambalnya sedikit aja, bisa banyak. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahin lagi. Dan kasih ayam suwir sedikit aja. Kita rekatkan dan kita bentuk bulat. Kalau misal adonannya kurang bisa ditambahin lagi. Biar rapat dulu ini, nanti kita bentuk bulat. Ini udah jadi cilok besarnya. Nah, selanjutnya aku bikin cilok sedangnya. Untuk isiannya aku pakai sambal dan ayam suwir aja. Kita pipihkan. Ambil sambal, kemudian kita kasih ayam sedikit aja. Kita bentuk bulat. Nah, hasilnya kayak gini. Cilok yang kedua kita rebus juga. Jika udah mengambang tandanya sudah matang. Nah, ini sudah mulai mengambang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya aku mau bikin bumbu halusnya. Aku pakai 4 kemiri, 2 siung bawang putih, 4 bawang merah, kemudian kita haluskan. Nah, halus kayak gini cukup. Jika sudah, kita siapkan wajan untuk menumis. Kita tumis bumbunya sampai matang dan sampai aromanya itu harum. Nah, ini sudah mulai matang. Tambahkan air 1 gelas. Ini aku bikin untuk 1 porsi. Dan untuk ciloknya bisa buat 2 porsi. Kita kasih bumbu lada bubuk setengah sendok teh, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, 1/4 sendok makan gula. Bisa dites rasanya, kalau misal ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Ini sebagai tambahan aku kasih tulang ayam yang sudah direbus. Optional ya, boleh dikasih atau tidak.
Dan kita masukin ciloknya yang tadi sudah kita bikin. Tambahkan irisan daun seledri atau daun bawang. Tunggu sampai mendidih, tandanya sudah matang. Ini dia cilok beranaknya atau bakso aci beranaknya sudah jadi. Kita kasih di atasnya sambalnya yang tadi kita bikin sebagai isian juga, dan ini aku kasih buat topping di atasnya. Kasih topping sesuai selera, aku pakai lidah cangkih, somai kering, pilus cikur. Dikasih jeruk nipis atau jeruk limau. Nah, ini dia udah jadi, siap dihidangkan atau bisa dijual. Untuk tekstur di dalamnya itu kayak gini. Ada isian cilok kecilnya. Langkah yang pertama, di sini aku siapkan bihun jagung seperti ini. Untuk memudahkan, ini aku potong menjadi 2. Jika sudah, kita rendam pakai air panas. Rendam kurang lebih 3-5 menit sampai teksturnya itu kenyal. Sambil kita aduk ya, biar merata airnya. Sambil nunggu bihun, kita bikin kulitnya. 250 gram tepung terigu, ini aku pakai tepung terigu curah. Tambahkan 50 gram margarin. Tambahkan 30 ml minyak goreng. Kita kasih air 80 ml. Garam 1/4 sendok makan. Jika sudah, kita aduk rata. Biar tercampur rata ngaduknya, ini aku pakai tangan. Sebelumnya tangannya udah dicuci bersih ya. Kita aduk-aduk seperti ini atau kita uleni. Sampai adonannya itu seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita diamkan. Tujuannya biar mudah dibentuk. Sambil nunggu adonannya, kita bikin bumbu. 4 bawang putih, 10 bawang merah. Bawang merahnya kecil ya, ini aku halusin. Tumis sampai bumbunya itu harum. Kita aduk biar matangnya itu merata. Tambahkan air 50 ml. Tambahkan irisan kol, daun bawang, daun seledri, dan wortel yang sudah diiris kecil, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap, setengah sendok makan lada bubuk, dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Dikasih 1/4 sendok makan ketumbar bubuk, kasih setengah sendok makan gula pasir, dan aku kasih bihun yang tadi sudah kita rendam. Sebelumnya udah disaring, kita aduk rata sampai bumbunya itu tercampur rata. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya, ini adonan yang tadi sudah kita diamkan, langsung aja kita gilas menggunakan rolling pin sampai tipis ya. Untuk adonannya aku dibagi menjadi 2 seperti ini.
Nah, ini sudah tipis. Ini isian yang tadi kita bikin. Karena aku pakai cetakan, jadi ini aku mau potong dulu sesuai cetakan. Jadi nanti tinggal nyetak aja. Kita ambil kulitnya, hati-hati ya. Kemudian kita taruh di atas cetakan. Ambil isian secukupnya. Biar nggak lepas pinggirannya, kita kasih air biasa. Nah, kita tutup. Lebihannya kita ambil. Nah, untuk lebihannya nanti kita bisa gilas lagi. Hasilnya itu kayak gini. Lakukan berulang sampai selesai. Kita goreng di minyak yang panas, goreng sampai matang, jangan lupa dibalik ya. Ini sudah matang, siap kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya itu kayak gini, dan untuk tekstur di dalamnya seperti ini. Untuk makannya bisa sama cabai, saus sambal, atau mayones sesuai selera teman-teman.